Sidang pengukuhan calon pelatih nasional AHI Ibu Siti Alia, Bakalan Wiling Pitu, Balon Bendo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kartosuro 5 Januari 2023 akan segera dimulai. Kepada Master Trainer AHI Bapak Ahmad Subianto, beserta Ibu Ali Fatimi Fatila, beserta trainer pembimbing Bapak Muljadi Widianto, dan trainer pemuji Bapak Alkoma serta Ibu Sri Murni untuk masuki ruangan sidang. Jadi bersyukur kepada Allah selama kurang lebih alhamdulillah kami telah menyampaikan dan membimbing beberapa materi pokok aplikasi maupun simulasi, juga penjelasan. Kami sampaikan juga bahwa selaku pembimbing, saya masih merasa bertanggung jawab untuk tahap-tahap awal pelatihan bahkan pasca pengukuhan hari ini, di mana hari ini tujuannya adalah untuk penyempurnaan proses. Silakan dibuka slide nomor 68. Bisa minta tolong Bu Alif sebagai relawan Ragawati untuk menjadi camitnya. Ya. Sudah ketemu slide nomor 68? Ya. Kemudian yang suku kata ketiga ini sebagai batu pijakan untuk membaca kata berikutnya. Kemudian untuk yang kolom satu dua ini itu nanti mengikuti vokalnya sesuai dengan level vokalnya seperti itu, berarti vokalnya asing. Jadi Oke, cukup. Terima kasih. Silakan beralih kembali ke tempatnya. Selanjutnya kami persilakan pelatih pengungsi yang pertama kepada Bu Sri Murni. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu Siti Alia, tolong saya dijelaskan filosofi tentang tali tarsan dan cacing pada slide di akhir-akhir ini. Terima kasih. Ada api. Nah, karena cacing rasa nggak nyaman di sana, kepanasan, ada api di bawahnya, maka dia berusaha mencari tempat ternyaman dengan menghampiri es tersebut. Nah, hubungannya dengan ahe. Kemudian untuk tali tarsan itu sendiri, kan soalnya tadi ada dua pekerjaan. Ketika satu pekerjaan itu belum kuat, jangan sampai melepas pekerjaan yang pertama untuk melompat ke pekerjaan yang kedua. Terima kasih. Ya, cukup dari saya. Baik, bagus Bu Murni. Kita lanjut kepada Pak Komar. Silakan. Mana kabarnya Bu Alia? Oke, senyum dulu. Ada dua yang mau saya tanyakan. Pertama, apa sih targetnya calon mitra itu ikut pelatihan dengan jenengan itu? Targetnya setelah ini harapannya bisa apa? Targetnya mitra berarti saya harap targetnya biar besok itu dia bisa mengajar metode AHI dengan baik dan benar sesuai dengan aturan perusahaan. Oke, terima kasih. Itu pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan kedua, coba Bu Alia bisa buka di panduan baca modul yang di sini, yang di laptop. Saya nomornya berapa nggak sehafal seperti Pak Roman. Panduan baca modul setelah inspirator alur modul, kemudian alur modul halaman 11, nah panduan baca modul. Ketemu Bu? Ya. Enggak. Tunggu dulu ya, Pak. Jenengan kalau jelaskan gimana gitu? Jadi panduan baca modul yang
membatasinya nanti. Oh iya. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya kami kesempatan kepada Bu Ali Fatoni Matilah, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya nggak tanya ini, saya nggak tanya. Saya cuma berharap nanti ini kita terus belajar. Saya itu jadi pelatih, itu mengikuti Pak Ahmad mungkin puluhan kali. Baru dong ketika itu sudah apa namanya, awalnya ketika awal-awal pelatihan, pokoknya saya mengikuti kata-katanya, menirukan kata-katanya. Baru beberapa kali mengikuti, oh alah maksudnya ini tak, oh alah maksudnya itu awal-awal saya menirukan itu nggak tahu maksudnya, nggak tahu filosofinya aja awalnya itu hanya mengikuti. Nah, terus setelah berkali-kali baru dong maksudnya. Maksud saya ini nanti Bu Alia mungkin awal-awal juga belum lihat begitu. Tapi terus lakukan dan terus belajar dan terus mencari ini maksud ketika nggak paham ini maksudnya apa ini maksudnya Siap Bu. Siap ditanya-tanya. Pak kayaknya siap ditanya-tanya begitu. Dan yang penting kita selalu terbuka dengan pengetahuan baru dan selalu belajar begitu. Semoga dengan bergabungnya Bu Alia akan semakin menambah manfaat hari secara keseluruhan. Mungkin itu dari saya. Oke, kembali ke saya. Sebelum nanti kita kasih kesempatan pertanyaan putaran kedua. Bu Alia, pendidikannya strata berapa? S1. Ya, suatu ketika ketemu dengan Mbak Camit, dengan Camit yang dia sudah selesai doktor, jadi akan melatih doktor, dan itu real sudah ada. Apa yang akan Bu Alia katakan kepada beliau? Karena sudah tahu, Bu Alia sudah tahu begitu dokter. Kemudian apa gestur, bagaimana gestur tubuh Bu Alia? Silakan. Perkataannya dulu, yang akan menyampaikan apa kepada beliau, sekaligus bagaimana gestur tubuhnya. Ini tingkatannya sudah lebih tinggi ya Pak dari trainernya. Oke. Saya ketika ketemu mitra mungkin dari segi pendidikannya lebih tinggi dari saya. Pertama memang saya tetap hormat pada beliau karena saya tahu pengalaman beliau itu jauh lebih tinggi daripada saya. Tapi kembali lagi saya juga kan seorang trainer yang akan melatih dia belajar bacakan, biarpun dia seorang dokter belum tentu tahu metode akhir gitu ya untuk mengajarkannya. Jadi tetap profesional, menghormati dia, sopan dia, kita tetap profesional melatih beliau. Mungkin bisa diperagakan kata-katanya, kalimat Dari pembukanya. kan bagus saya dokternya. Anggap di depannya ada dokter. Anggap ini Bu Ali ini hadir Dr. Hanum Malfaza. Ini ceritanya kata-kata pembukaan. Ya. Dokter Hanum. Oke, pada kesempatan kali ini kita mau belajar, mau pelatihan tentang metode akhir. Gimana nih Pak Dokter? Nggak usah grogi, saya sudah memasukkan gelas. Oh iya. Wah, dokternya ape. Nanti yang namanya maksudnya apa mungkin dari segi pendidikan, Bapak Ibu pendidikan lebih dari saya, barangkali nanti ada hal-hal yang saya kurang salah dalam mengucap mengingatkan. Di sini kita belajar bareng-bareng. Mungkin barangkali dengan saya nanti memberikan materi ada yang bermanfaat buat Bapak, yang misalkan Bapak mau ngasih ujian ke saya juga saya terima. Nanti yang keluarga saya. Bukan, ini bukan masalah pelatihannya. Oh iya. Ini bahasa mantar. Ya.
Oke, makasih cukup. Ya. Pertanyaan terakhir dari saya selaku penguji, Bu Alia sudah tanda kutip ngintil siapa aja? Sudah mengikuti Pak pengamatan Pak Komar? Ini yang pendampingan kemarin ada Koas itu. Ya betul. Pak Komar, Bu Binti, Bu Yulita, Binti, Bu Yulita, Bu Yulita, Bu Sri, Bu Sri Suwiji, ini Bu Endah. Bu Endah. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Tolong nanti ketika saya sebut nama yang bersangkutan, Bu Alia menyampaikan satu kata yang terlintas dalam otak panjenengan langsung, spontan ya. Sri Suwiji, Kalem, Binti, sama kalem juga. lebih dari satu kata itu. Iya, kalem maksudnya. Ulangi ya. Oke. Satu kata kita ulangi ya. Sama kalem juga. Sri Suwiji, Kalem, Yulita, slow, Komar, tegas, Binti, tenang, Endah. cerewet. Oke, terima kasih juga ya. Jadi laporkan. Ya baik, dari saya cukup. Berikutnya putaran kedua. Kalau nanti kedapatan ada konsultan ya curhat sama Bu Siti Alia sebagai pelatih gitu kan ya, kemudian membanding-bandingkan pelatih satu dengan pelatih yang lain, apakah sikap yang diutarakan Bu Siti Alia kepada konsultan tersebut? Intinya semua pelatih itu sama ketika dalam menyampaikan metode, cuman emang dari mereka itu cara penyampaiannya saja berbeda, tapi intinya sama gitu saja. Saya tidak akan menjatuhkan, intinya emang semua yang saya dampingin semua itu tidak ada yang di luar slide, istilahnya ya sama semua, cuman emang penyampaiannya berbeda. Adapun yang ada tambahan-tambahan sedikit, misalkan ilmu baru, kayak mungkin saya waktu pendampingan sama Bu Binti saya dapat ilmu barunya tentang penulisannya, seperti halnya Kak Imung itu. Jadi dari segi penulisan itu sangat diperhatikan Bu waktu Bu Binti itu. Jadi intinya masing-masing pelatih ya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu saja. Dengan cara menyampaikan ke konsultannya itu bagaimana? Kalau saya gini, karena setiap orang itu kan memang punya karakter yang berbeda, kita harus memaklumi. Jadi saya yang akan sampaikan ke mitra itu sudah karakternya, sudah nggak apa-apa. Anggap ketika ada omongan yang mungkin menyakitkan, anggap itu sebagai motivasi kita untuk jauh lebih baik. Tunjukkan yang terbaik. Terima kasih. Oke, langsung aja. Tadi kan sudah mengikuti 5 pelatih. Sebutkan satu kelebihan dari Bu Suwiji. Bu Sri Suwiji. Ya. Yang pertama, ketika menyampaikan itu, satu apa Pak? Iya, Satu kelebihan tapi nggak usah pertama. Oh iya. Kelebihan dari Bu Sri Suwiji, emang beliau slow Bu orangnya, jadi tapi ketika menyampaikan itu mengena, dan alhamdulillah mitra saya dilatih sama Bu siapa namanya, Bu Sri itu langsung ngeh gitu. Terus Bu Endah. Bu Endah, oke. Kalau Bu Endah memang cara penyampaiannya emang sangat rinci Bu, tapi sangat rinci banget, sampai over lebih dari 8 jam. Itu karena masing-masing ini pengayaan itu beliau praktekkan gitu loh. Jadi membuat mitra itu makin paham. Kan karena yang paling sulit itu membuat pengayaan gitu. Yang kelebihan waktu. Bu Yulita, kelebihan dari Bu Yulita. Nah, Bu Yulita, saya punya ilmu baru dari Bu Yulita. Jadi beliau itu membagi bagaimana cara titian ingatan membaca dan menulis itu ditulis dalam buku, dalam satu lembar. Jadi di sini titian ingatan membaca, di sini kolom yang selanjutnya itu titian ingatan menulis. Jadi si mitra itu paham, oh ini titian ingatan membaca, ini titian ingatan menulis itu. Oh iya. Bu Binti. Bu Binti yang saya ilmu barunya itu yaitu soal penulisan tadi. Kan selama ini saya sendiri jujur memang cara menulisnya ya udah sembarang aja, yang penting nulis gitu loh Bu. Ya. Tapi kalau Bu Binti memperhatikan. Ya. Pak Komar.
Pak Komar. Nah, kalau Pak Komar emang gini Bu, saya jujur emang waktu mengikuti Pak Komar itu saya tidak ngerasa ngantuk. Beliau itu kan cara penyampaiannya emang mengena dan ada selingan bercanda sedikit, jadi kan membuat mitra juga mudah memahami, dan saya juga kan di sana saya cuma tugasnya diem gitu kan, mengamatin saja, kan itu membuat bosan. Bu Alia, ada suatu kata mutiara ketika kamu masuk ke dalam rumah orang lain. Jadilah seperti orang buta dan keluarlah seperti orang bisu. Jenengan ketika nanti masuk ke dalam rumah calon mitra, apapun isinya, jenengan jadilah seakan-akan tidak melihat apapun. Menurut Bu Alia, indikator Bu Alia sukses melatih camit itu apa? Menurut saya yang penting camit itu paham terhadap apa yang saya sampaikan dan dia mampu mengaplikasikannya ketika saat mengajar murid nanti. Itu saya akan merasa bangga sendiri kalau saya bisa menyampaikan dan kemudian si mitra itu paham gitu Pak. Indikator sukses saya. Indikatornya paham yang disampaikan. Yang disampaikan apa? Metode-metodenya itu Pak. Jadi paham metodenya saja. Ya udahlah, kan kita kan tahapan melatih nanti kan ada 3. Ada yang pertama kayak pengantar dulu, kemudian yang kedua itu metodenya, yang ketiga itu manajemen unitnya. Intinya ketiga yang itu paham, saya rasa senang. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sebagai pertanyaan penutup kami berikan kepada pelatih pembimbing untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan. Melatih camit yang jumlahnya 4 gitu ya. Strategi apa yang Bu Siti Alia lakukan untuk agar mereka lebih efektif penyampaian materinya? Mungkin kalau dari segi prakteknya nanti, misalkan untuk membuat pengayaan, mereka membuat pengayaan semua gitu Pak. Kemudian kalau misalkan praktek ngajar, dua-dua bergantian, ada yang jadi guru, ada yang jadi murid, kemudian gantian ada yang jadi murid, ada yang jadi guru gitu. Jadi mereka harus aktif. Kan kalau dari segi kayak pengantar itu kan Kekurangannya tinggalkan, kelebihannya kita ambil. Mungkin itu. Silakan Bu Muris lanjut. saya hanya istilahnya diperbaiki lagi. Diri saya. Oke, Pak Komar, silakan. Baca modul. Yang pertama adalah langsung tanpa mengeja. Jadi mengajarnya kita adalah langsung Bu. Pesan saya dilatih terus, insya Allah seperti saya katakan di awal, ada guru yang lebih baik dari saya, dari Pak Komar, dari Bu Murni, dari Bu Alif, bahkan mungkin lebih baik dari Pak Rohmat. Adalah pengalaman itulah guru yang paling berharga, guru yang terbaik yang akan mengajari kita. Oh iya, tadi saya kurang begini, besok saya perbaiki. Oh iya, tadi saya terlalu cepat, besok saya perbaiki. Semoga learning by doing itulah yang akan terus mengasah, dan saya pribadi tentunya tetap siap untuk membimbing ke depannya. Matur nuwun. Baik, terima kasih kepada para pelatih penguji maupun pelatih pembimbing. Waktu selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Ya, demikian tadi uji sidang kelayakan yang dipimpin oleh Master Trainer Bapak Rohmat Subianto. Berikutnya sidang keputusan dipimpin oleh Bapak Rohmat Subianto. Kepada Ibu Siti Alia diharap untuk meninggalkan ruangan terlebih dahulu. Sarjana Pendidikan pemilik unit ahli 252, 2521 dan 3807 Jawa Timur dinyatakan telah lulus sidang kelayakan dan resmi menjadi pelatih nasional ahli per tanggal 5 Januari 2023. Kartosuro 5 Januari 2023, pimpinan Pusat Rohmat Subianto.